86. Clara wanita simpanan. Clara menelan air liurnya dan berbalik dan kembali melihat orang itu. Orang itu mendekati Clara dan berdiri dengan jarak 3 langkah dari Clara. Saya yakin. Kamu pasti mengenal siapa saya. Katakan saja. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Kamu mendekati anak saya. Rela membagi tubuh padanya. Hanya karena uangnya bukan? Saya mengerti. Di dunia ini semua memerlukan uang. Tetapi mereka takkan seperti dirimu yang rela menjual harga dirinya hanya karena ingin mendapatkan uang dengan mudah. Ucap orang itu. Clara mengepalkan tangannya. Darahnya terasa mendidih. Wajahnya memanas ketika mendengar ucapan Papi Bram yang begitu melukai perasaannya. Ya, itu Papi Bram. Papi Bram lah yang kini berdiri di hadapan Clara. Menatap Clara dengan tatapan tak suka dan penuh kebencian. Jangan ditanya lagi. Bagaimana dirinya tahu alamat kediaman Clara di Bandung? Orang kepercayaannya dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi tentang Clara. Yang mana Clara dan Bram memiliki hubungan yang cukup dekat. Bahkan keduanya kerap kali tinggal bersama di sebuah apartemen yang Papi Bram sendiri meyakini bahwa apartemen itu juga dibeli menggunakan uang Bram. Papi Bram mengetahui semua itu dan dia amat geram dengan apa yang Bram dan Clara lakukan. Bahkan Papi Bram merasa kecewa. Dia tak mengerti mengapa Bram memilih wanita seperti Clara yang sudah jelas-jelas hanya mengincar uangnya. Papi Bram merasa tak mengerti mengapa Bram mau pada wanita seperti Clara yang tak memiliki harga diri sebagai seorang wanita. Menurutnya, untuk alasan apapun wanita yang baik takkan pernah mau tidur dengan pria yang bukan suaminya. Apalagi hanya karena alasan uang, itu sama saja menjual harga dirinya sebagai seorang wanita. Apalagi Bram memiliki seorang istri. Sebetulnya, ada yang kurang dari informasi yang didapatkan oleh orang kepercayaan Papi Bram. Orang itu tak mendapatkan informasi tentang pernikahan Bram dan Clara sehingga Papi Bram berpikir bahwa Clara adalah wanita simpanan Bram. Dia juga tak tahu bahwa Clara adalah wanita pertama yang dekat dengan Bram sebelum Anita dekat bahkan menikah dengan Bram. Meski Bram dan Anita sudah saling mengenal sebelum adanya Clara dalam hidup Bram. Tetapi mereka tak dekat. Bahkan jarang sekali menyapa. Papi Bram terlalu diselimuti amarah sehingga tak sadar. Tanggal-tanggal transaksi barang-barang. Wanita itu adalah transaksi yang dilakukan oleh Clara. Bahkan terjadi sebelum Bram dan Anita menikah. Ya, saya tahu Anda. Saya pernah melihat Anda di beberapa media. Anda orang hebat. Kaya raya sudah tentu. Seperti anak Anda. Dan saya yakin Anda adalah orang yang berpendidikan. Tetapi, saya baru tahu satu hal ketika bertemu dengan Anda secara langsung seperti ini, bahwa ilmu dan kepintaran yang Anda miliki sama sekali tak berguna. Anda bicara, mengatakan saya tak punya harga diri. Memangnya, Anda siapa? Berani mengatai saya seperti itu. Geram Clara. Papi Bram tampak tersenyum seraya mengusap wajahnya. Sesaat. Kemudian dia menatap Clara seraya masih menyunggingkan senyum remehnya. Kamu bicara tentang pendidikan dengan saya. Lebih baik saya yang merasakan tingginya pendidikan. Lalu saya berkata seperti itu. Tak ada omong kosong dari apa yang saya katakan. Bukankah memang benar? Wanita yang rela melempar tubuhnya sendiri pada pria lain yang bukan suaminya adalah wanita yang tak punya harga diri. Kamu harusnya melihat dirimu. Kecantikanmu kamu salah gunakan. Dan justru kamu pakai untuk menggoda orang lain. Geram Papi Bram. Clara semakin mengepalkan tangannya. Tatapannya begitu tajam bak. Silet yang siap menggoreskan luka di tubuh Papi Bram. Muak sekali rasanya mendengar apa yang Papi Bram katakan. Clara mengakui semua itu. Tetapi Papi Bram tak berhak menghakiminya seperti itu. Dia memang dengan sadar melakukan semua itu. Tetapi dirinya tak pernah menggoda Bram. Bahkan Bram yang pertama kali meminta dirinya menjadi wanita simpanan. Sebaiknya, Anda pergi dari sini. Ucap Clara penuh penekanan. Papi Bram menghela napas panjang.
Dia melihat sekeliling kediaman Clara. Saya pun tak ingin berlama-lama berada di tempat wanita sepertimu. Kasihan sekali anak saya. Karena dekat dengan wanita sepertimu. Entah berapa banyak pria yang sudah bersamamu dengan balasan uang. Geram Papi Bram. Jantung Clara berdegup kencang. Dadanya bergemuruh mendengar ucapan Papi Bram. Ucapan Papi Bram benar-benar melukai perasaannya. Dia merasa sedih mendengarnya. Mengapa Papi Bram tak mengerti? Dia masih dalam masa berkabung. Tak bisakah Papi Bram menjaga perasaannya? Sebaiknya Anda pergi. Sebelum saya kehilangan kesabaran saya. Bentak Clara. Papi Bram tampak terkejut. Dia tak menyangka Clara berani membentaknya. Benar-benar tak tahu diri. Saya tak sudi memiliki cucu yang terlahir dari wanita murahan seperti dirimu. Semoga anak itu pergi ke Ner Asteriska. Geram Papi Bram. Mata Clara memerah. Dia semakin terpukul mendengar ucapan Papi Bram. Apa salah anaknya? Mengapa Papi Bram justru bicara kasar seperti itu? Bayi yang ada kandungan Clara bahkan tak berdosa dan tak tahu apapun. Clara lebih kecewa. Karena yang menginginkan keburukan terjadi pada anak yang dikandungnya adalah kakek dari anaknya sendiri. Clara mengepalkan tangannya. Dia menatap Papi Bram dengan nyalang. Sepertinya. Karena faktor usia membuat telinga Anda menjadi tuli. Saraf-saraf di otak Anda sepertinya mulai tak berfungsi. Anda bahkan tak tahu malu. Karena tetap berdiri di kediaman tuan rumah yang sudah mengusir Anda. Ucap Clara dengan nada bicara yang terdengar santai. Namun, tak ada yang tahu isi hatinya saat ini. Ingin sekali dia menghajar wajah Papi Bram. Dia benar-benar membenci Papi Bram. Seorang pria. Tetapi mulutnya melebihi seorang wanita yang kerap kali banyak bicara. Papi Bram mengepalkan tangannya. Dia tak terima karena Clara mengatainya tuli dan otaknya tak berfungsi. Papi Bram mengambil ponselnya dan meminta seseorang di dalam mobil untuk membawa sesuatu yang tersimpan di dalam mobil. Tak lama seseorang mendekati Papi Bram. Orang itu menjinjing sebuah koper di tangannya. Orang itu memberikan koper itu pada Papi Bram. Papi Bram pun mengambil koper itu dan melemparkannya ke hadapan Clara. Sontak koper itu terhempas ke lantai dan terbuka membuat isi di dalam koper itu berserakan di lantai. Sementara itu, Clara terbelalak melihat isi dari koper tersebut. Yang tak lain banyak sekali uang hepokan 100 ribuan di dalamnya. Beberapa gepok berserakan di lantai. Apa itu cukup untuk membeli harga dirimu? Katakan saja jika kurang, ucap Papi Bram. Clara lagi-lagi terbelalak. Darahnya terasa semakin mendidih. Suhu tubuhnya seketika naik setelah mendengar apa yang Papi Bram katakan. Dia semakin kuat mengepalkan tangannya dan refleks meludah ke arah Papi Bram. Semoga kamu yang pergi ke Ner Asteriska. Geram Clara. Cuy, dasar. Papi Bram benar-benar geram melihat tingkah tak sopan Clara. Bahkan Clara berani meludah ke arahnya. Papi Bram benar-benar merasakan amarahnya memuncak. Dia mengangkat tangan kanannya dan akan melayangkan tamparan di pipi Clara. Tuan, sudah cukup. Sebaiknya kita pergi. Tak ada gunanya meladeni wanita ini. Membuang waktu Anda saja. Ucap orang yang tadi membawa koper. Papi Bram menurunkan kembali tangannya. Dia mengepalkan tangannya dan semakin mendekati Clara. Ingat ini. Sampai mati pun. Saya takkan pernah melupakan kejadian hari ini. Dan kamu. Jangan pernah berpikir bisa menggunakan anak itu untuk masuk ke dalam keluarga saya. Karena, sampai kapanpun keluarga saya takkan pernah mau menerimamu dan anak itu. Namanya takkan pernah tercatat dalam sejarah keluarga saya. Dan dia takkan mendapatkan sepeser pun warisan dari saya. Tegas Papi Bram kemudian meninggalkan Clara yang diam mematung. Clara melihat Papi Bram yang memasuki mobilnya dan tak lama meninggalkan halaman rumah. Pandangan Clara melihat gepokan uang yang berserakan di lantai. Clara memasuki rumah tanpa membawa semua uang di koper itu. Sementara itu, Bibi yang diam-diam mendengar perdebatan antara Clara dan Papi Bram tadi benar-benar syok mendengar setiap apa yang Papi Bram katakan. Dia sendiri merasa tak percaya
bahwa Clara menjadi wanita simpanan pria beristri. Bibi melihat uang yang berserakan di lantai. Dia bergegas memasukkannya ke koper dan membawanya masuk ke rumah. Dia cemas jika sampai ada tetangga di sana yang melihat semua itu. Dan akan berpikir buruk tentang Clara. Bibi sendiri merasa tak yakin dengan apa yang Papi Bram katakan tadi. Selama ini, dia melihat Clara adalah wanita yang baik, rasanya. Tak mungkin jika Clara menjadi wanita simpanan. Dari pria beristri. Di kamarnya. Clara menangis sejadi-jadinya. Ingatannya kembali pada ketika sang papa meninggalkannya. Perasaannya hancur saat itu. Dan hatinya semakin hancur ketika Reino mengkhianatinya. Bahkan tak mudah bagi Clara melupakan segala rasa sakitnya. Kini, dia pun harus kembali menelan kekecewaan. Sakit sekali rasanya. Dia yang baru saja kehilangan sang mama dan kembali hancur seperti saat dulu. Bahkan kali ini hatinya lebih hancur dari pengkhianatan yang Reino lakukan di masa lalu. Ucapan Papi Bram benar-benar membuat hatinya hancur berkeping-keping karena kehancurannya terjadi di waktu yang sama ketika dia tahu pengkhianatan Reino. Yaitu ketika dia kehilangan orang tuanya. Clara tak habis pikir. Karena kekecewaan dan sakit yang dia rasakan dulu. Kini kembali terulang. Rasanya seperti sudah jatuh. Tertimpa tangga pula. Harinya benar-benar buruk. Di tengah isakannya, Clara tak menyadari ada panggilan masuk dari Bram. Dia terus larut dalam tangis kesedihannya hingga dia pun tertidur. Di sisi lain. Sore hari. Bram memasuki kediamannya dengan perasaan kesal. Dia bergegas menuju kamarnya dan menarik dasi di lehernya dan melepaskannya. Bram melemparkan dasi itu ke sembarang tempat. Bram beralih melepas jas kantornya dan membuka satu persatu kancing kemeja dalamnya. Tak lama, Anita mendekati Bram dan mencoba mengambil alih apa yang Bram lakukan. Bram menggeram melihat Anita. Bram mengempaskan tangan Anita. Singkirkan tanganmu. Pergi saja sesuka hatimu. Tak perlu mengganggaku. Geram Bram. Brak. Bram menutup pintu kamar mandi dengan keras. Membuat Anita terkejut melihat tingkah Bram yang sepertinya dalam keadaan marah. Namun, Anita tak mengerti mengapa Bram marah seperti itu. Apa yang membuat Bram sampai semarah itu? Bahkan sebelumnya, Bram masih bersikap manis pada Anita. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.